Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul God's Not Dead. Joss Whedon merupakan seorang mahasiswa Kristen, mengambil salah satu mata kuliah filsafat. Saat di kelas, Profesor Radisson yang mengajar filsafat meminta para mahasiswa di kelasnya untuk membuat tulisan God is Dead sebagai syarat kelulusan dengan nilai yang baik dan mengancam akan memberikan nilai terendah bagi yang menolak. Profesor Radisson meminta Joss yang menolak menulis karena imannya kepada Tuhan untuk menjelaskan tentang pendiriannya di depan kelas dengan juri para mahasiswa lain di kelas dalam 3 kali pertemuan. Pendeta Dave menemui Joss yang sedang bingung memutuskan tantangan Radisson. Joss akhirnya memilih melanjutkan tantangan, menjelaskan bahwa Tuhan masih hidup di depan kelas. Setelah Joss dikuatkan imannya oleh pendeta Dave dengan Matius 10:32, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga." Serta Lukas 12:48, "Kepada siapa yang akan dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Pada debat pertama, Joss tidak sanggup menjawab pertanyaan dari Radisson, menyebabkan Joss agak tertekan, ditambah pacarnya meminta putus dengan Joss. Pada debat kedua, Joss mampu menjelaskan argumen dari Radisson dengan baik, termasuk menjawab pertanyaan dari Radisson sebelumnya yang tidak dapat dijawab Joss. Salah satu penjelasan Joss mengutip dari filsafat terkenal bahwa omong kosong tetaplah omong kosong meski diucapkan oleh ilmuwan terkenal. Joss menjelaskan setiap argumen mengenai filsafat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Joss yang mampu menjelaskan dengan baik membuat Radisson emosi dan sempat mengancam Joss tidak meluluskannya. Pada debat ketiga, berakhir setelah Radisson meledak dalam kemarahan menjawab pertanyaan Joss, mengapa Profesor Radisson membenci Tuhan bila Tuhan tidak ada. Para mahasiswa di dalam kelas hampir semuanya berdiri, sepakat bahwa Tuhan masih hidup. Joss menunjukkan bahwa orang Kristen juga belajar dan memahami filsafat dengan menggunakan dasar kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Profesor Radisson marah kepada Tuhan dan menjadi ateis setelah kematian ibunya. Radisson memiliki kekasih bernama Mina yang beragama Kristen. Mina memutuskan berpisah dengan Radisson karena tertekan atas tindakan dan perkataan Radisson yang sering merendahkan Tuhan. Mina dikuatkan hatinya oleh pendeta Dave bahwa untuk orang yang tepat dirinya akan berarti segalanya. Mark, kakak Mina, seorang pengusaha sukses yang ateis, dengan terpaksa mengunjungi ibunya, seorang Kristen yang mengalami demensia. Mark sempat terkejut bahwa ibunya yang lupa akan Mark mengatakan bahwa terkadang iblis memberikan kenyamanan dalam hidup, mencegah orang tersebut berpaling kembali kepada Tuhan, hingga pintu keselamatan tertutup baginya. Kekerasan hati Mark membuat dirinya tetap menolak Tuhan. Amy, kekasih Mark, ditinggalkan Mark setelah mengetahui Amy menderita kanker. Amy merupakan seorang blogger yang sering mengkritik orang-orang yang beragama Kristen. Beruntung Amy pada akhirnya mau menerima Tuhan dalam hidupnya. Aisyah diusir oleh ayahnya karena ketahuan menerima agama Kristen. Pendeta Dave menguatkan Aisyah dengan surat Paulus Filipi 4:13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Martin, teman sekelas Joss, sempat dimarahi ayahnya karena mempelajari agama Kristen. Tetapi Martin memutuskan menerima Tuhan setelah mendengar debat Joss dengan Profesor Radisson, yakin bahwa Tuhan masih hidup. Pendeta Dave hendak mengajak jalan-jalan Pendeta Jude yang datang berkunjung untuk liburan. Tetapi beberapa kali tertunda karena mendadak mobilnya tidak bisa menyala.
bahkan mobil yang disewanya. Saat melakukan perjalanan, mereka melihat Profesor Edison yang menyeberang jalan. Mendadak Edison ditabrak oleh mobil yang melanggar traffic light. Pendeta Dave mendoakan Edison yang diketahui tidak akan selamat karena pendarahan di paru-parunya. Edison sebelum meninggal akhirnya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Jalan Tuhan mungkin terlihat oleh manusia berat dan menyakitkan, tetapi pikirkanlah sukacita yang ada di surga. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.